Hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus dalam Kisah Rasul 1. Yesus terangkat ke sorga di ayat ke-8, kita baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya percaya bahwa pesan terakhir adalah pesan terpenting. Katakan amin. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia berkata bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya, yaitu kita, maka kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Apakah hari ini hidup Anda menjadi saksi Kristus? Berapa banyak orang percaya di tempat ini, maupun Anda yang mengikuti ibadah secara live, Anda percaya bahwa Roh Allah tinggal di dalam hidupmu? Angkat tangan. Jangan turunkan. Yang percaya bahwa Roh Allah ada di dalam hidupmu, katakan sama-sama saya diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Bagaimana hidup jadi saksi Kristus? Saya percaya, kenapa Yesus menghabiskan 3,5 tahun pelayanannya di muka bumi untuk memuridkan, mencari murid. Yesus tidak cari follower. Yesus tidak cari pengikut. Yesus cari murid. Kenapa Yesus cari murid? Karena murid-muridlah yang menyaksikan hidup Kristus, mendengarkan pengajarannya. Murid-muridlah yang melihat value-value yang Yesus hidupi dan bagaimana dia mengajar, melakukan mujizat, mengampuni orang dan lain-lain. Saya percaya yang hanya menjadi saksi Kristus, yang bisa menjadi saksi bagi Kristus adalah murid-murid Kristus. Katakan amin. Kalau pengikut tidak bisa jadi saksi. Kenapa? Pengikut itu hanya pemantau dari luar. Saya kasih contoh. Banyak kali orang komen di Instagram saya dari video-video pendek yang diedit oleh tim multimedia dan menguploadnya ke sosmed saya, itu hanya semenit. Kadang-kadang 2 menit, kadang-kadang 3 menit, kadang-kadang 4 menit paling panjang. Potongan-potongan video itu diambil dari khotbah panjang. Dan khotbah-khotbah saya itu biasanya kalau orang yang sudah dengar dari awal sampai sekarang pasti kenal saya siapa. Saya bisa membedakan orang yang sudah mengikuti khotbah saya dari dulu sama orang yang pendatang baru dalam tanda kutip. Yang baru pernah dengar khotbah saya, komennya beda. Contoh, orang yang sudah nonton khotbah saya dari dulu sampai sekarang, mereka paham saya suka kopi. Bahkan ada yang tahu begini, Ibu Heni, anaknya 3 ya? Namanya Chloe, Zoe, dan Axel ya? Bisa tahu. Ibu Heni pacaran sama Pak Jojo 9 tahun ya? Dulu gak disetujuin ya sama orang tua ya? Gitu. Ibu dulu jualan ya? Wah, ibu ditinggal orang tua ya? Tahu semua kisah hidup saya dari saya muda sampai saya tua. Tapi orang-orang yang cuma follower bukan murid. Murid itu gini, tidak secara langsung saya mengajar dia di depan saya. Tapi karena dia mengikuti khotbah-khotbah pengajaran saya dari awal sampai sekarang, secara tidak langsung, tanpa dia sadari, saya telah menjadi mentor dalam hidupnya. Saya telah menjadi bapak rohani dalam hidupnya. Dan dia menjadi murid saya. Bisa paham ya? Dia ngerti siapa gurunya dan bagaimana hidupnya. Karena dengerin terus pengajarannya dan tonton hidup saya. Dari saya kurus jadi gemuk sampai kurus lagi. Tapi
yang cuma follower dan sekali-kali nonton dan kebetulan muncul di beranda sosmednya, komennya gak bagus. Biasanya gini, terlalu menghakimi dari khotbah pendek. Contoh kemarin, potongan khotbah itu ngajarin supaya kita ini yang usianya 30 sampai 50 untuk bekerja itu menabung buat hari tua. Supaya besok-besok kita nggak nyusahin anak cucu kita. Pernah dengar saya khotbah panjang tentang mempersiapkan hari tua? Nah, itu kan potongannya. Tiba-tiba ada seorang netizen komen banyak sekali dan reply ke semua, bukan semua, beberapa message orang di khotbah itu dan bilang gini, dengar khotbahnya kita langsung tahu bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, bilang gitu. Firman Tuhan itu mengajar anak untuk menghormati orang tua. Karena ayatnya bilang gini, bukan anak yang mengumpulkan harta bagi orang tua, tapi orang tua lah yang harus mengumpulkan harta bagi anak-anaknya. Saya kutip dari Korintus. Dia langsung marah dan menghakimi saya. Langsung saya balas, karena bahaya sekali. Karena yang lain juga bisa salah tanggap. Saya jawab gini, Pak, tonton khotbah fullnya ya. Saya ini kalau khotbah selalu ngajarin anak harus hormat sama orang tua. Bahkan sekedar informasi sebenarnya bukan urusan dia sih. Saya juga mensupport orang tua saya dan mertua saya. Jadi saya bukan ngajarin anak mau kuiki bahasa kayaknya. Nggak tahu diri, nggak tahu hormat sama orang tua, nggak berbakti, nggak gitu. Tapi di potongan khotbah ini, saya sedang mengajar untuk generasi sekarang bijaksana mempersiapkan hari tua. Karena zaman dulu orang berpikir, punya anak banyak rezeki. Kenapa? Kalau anak banyak yang ngurus banyak. Kenyataannya apa begitu? Nggak semua sayang. Banyak anak-anak yang udah disekolahin, dimodalin, nggak tahu diri. Sama orang tua pelit lebih dengerin bini. Ada amin. Jadi kita kerja itu jangan semua buat anak. Harus nabung buat hari tua. Supaya esok lusa anak kita itu tetap hormat sama kita. Karena kita hidup jadi berkat buat dia. Katakan amen. Ini bedanya. Kenapa murid yang jadi saksi? Karena dia yang mengenal Kristus. Berapa banyak murid Kristus di tempat ini? Angkat tangan. Haleluya. 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Sadarkah Anda bahwa ketika Anda menyebut dirimu orang Kristen, Anda adalah murid-murid Kristus dan hidupmu seperti suratan terbuka yang bisa dibaca semua orang. Kenapa ya orang agama lain nggak pernah dihakimi seperti orang Kristen? Orang Kristen di mana-mana dituntut harus lebih baik dari yang lain. Yang setuju ngangguk-ngangguk. Ada perkataan kayak gini, orang Kristen kok kayak gitu? Saya heran kenapa orang Kristen yang digituin, kenapa agama lain enggak, betul enggak? Tetapi saya mengerti, Yesus menjadi sebuah standar bagi dunia ini bahwa tidak ada manusia yang pernah hidup di dunia ini yang lebih baik dari Yesus. Karena itulah orang Kristen kalau bilang mereka pengikut Kristus, dunia langsung berpikir orang Kristen harusnya sama kayak Yesus. Harusnya baik. Amin. Pada kenyataannya, apakah kita baik? Hidup kita adalah surat pujian yang dibaca oleh semua orang. 2 Korintus 2 ayat 14, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab
bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Hari ini kita sebagai saksi Kristus, apakah hidup kita membawa keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana? Di rumah, di tempat kerja, di perusahaan kita, di masyarakat, di bangsa kita. Apakah orang Kristen bisa dicium bau harum pengenalan akan Kristus? Saya kasih ilustrasi lagi. Tahukah kenapa saya bisa punya motivasi untuk menguruskan badan? Karena sebagai hamba Tuhan, saya harus bisa jadi teladan. Saya tidak bisa lagi hidup seenak saya. Sebagai pemimpin saya harus jaga hidup saya. Saya dilihat oleh banyak orang. Makin hari makin gendut. Di sosmed saya dikritik sama netizen. Ibu Heni hamil? Terus ada lagi yang nanya, kok makin hari Bu Heni makin bulat? Saya tersinggung. Setiap kali ada yang komen kayak gitu saya delete. Saya lupa. Saya mengajarkan tentang buah roh. Salah satunya penguasaan diri. Di dalam khotbah saya mengajarkan jemaat untuk bisa menolak dosa. Menguasai diri dari hawa nafsu, betul? Gembalanya yang khotbah tidak menghidupi khotbahnya. Saya suruh orang berhenti berbuat dosa, tapi saya dosa juga. Dosa saya apa? Rakus. Nggak bisa nahan mulut. Diajak makan sama orang, hayulah. Lihat nasi goreng kambing, cialah. Ngelihat sate kambing, Bu Heni ada yang enak di Serpong. Bayangin, dijabanin. Ci Heni, Kak Heni, fellowship lah sama kami. Kita makan ropita yuk. Udah tahu saya lemah di situ. Indomie goyeng. Sama roti bagar, butter sugar. Lemah imanku di situ. Tapi karena sungkan sama manusia dan memang doyan makan, soalnya sebagai hamba Tuhan hiburan kita cuma makan. Makanya saya kalau makan nggak mau makan yang nggak enak, karena sama-sama masuk kalori bikin gendut. Kalau makan harus yang enak, karena itu penghiburan. Apalagi kalau banyak diomongin jemaat. Saya butuh makan. Lalu saya sadar dosa saya adalah rakus makan. Saya mulai berdoa. Tuhan tolong saya mau kurus. Saya harus bisa ngajarin jemaat sendiri untuk hidup sehat. Kasih ya waktu ya nanti. Kita akan undang dokter, saya akan khotbah tentang hidup sehat dan saya kasih kesempatan dia ngajarin saudara hidup sehat. Ya, mau sehat semuanya? Katakan sehat itu mahal. Bagaimana saya mau menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada jemaat yang saya layani, kalau saya sendiri tidak menghidupi kebenaran? Hal yang paling jadi pukulan bagi saya adalah ketika saya mendengar dari pengerja, ada satu orang yang mengatakan, saya tidak menghidupi khotbah saya. Saya terluka sekali. Bukan marah sama dia, saya terluka sama diri saya sendiri. Saya kecewa sama diri saya sendiri. Ternyata kamu belum bisa jadi saksi kebenaran, Heni Kristianus. Jadi hari ini, mari periksa hidupmu. Roh Kudus diberikan supaya kita diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Membawa keharuman, pengenalan akan Kristus kemana-mana.
Dari yang hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam pertobatan. Dari yang hidup dalam kenajisan, sekarang hidup dalam kekudusan. Dari yang suka nipu orang, suka judi, suka bohong, suka bikin kenajisan. Hari ini kita hidup kudus, hidup baik, kerja jujur, berintegritas, dan kerja sungguh-sungguh buat Tuhan. Dari yang tadinya jahat sama istri, nggak sayang sama anak, suka bentak-bentak, suka kasar, istri yang suka ngelawan suami, berubah jadi lebih baik, jadi lebih penuh kasih. Pemimpin yang galak, suka marah-marah, nggak menguasai diri kalau emosi, berubah jadi pemimpin yang bijaksana, berhikmat, dan sabar. Itulah keharuman pengenalan akan Kristus. Hari ini, apakah hidupmu membawa keharuman pengenalan akan Kristus? Karena kalau sungguh-sungguh Roh Kudus ada dalam hidupmu, kamu punya kuasa untuk menjadi saksi. Katakan amin. Secara cepat, 3 tanda murid Kristus. Yang pertama, hidup saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Kita baca sama-sama. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apakah kita saling mengasihi? Jujur, saya temukan di dalam kekristenan sedikit orang yang punya kasih. Banyak kan tidak punya kasih. Firman Tuhan mengajar kita, Yesus bilang gini, kalau kamu baik sama orang yang baik aja sama kamu, apa bedanya? Kalau kamu cuma mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bagusnya? Justru orang tuh bisa kelihatan punya kasih atau tidak ketika orang tidak baik sama dia. Orang itu punya kasih atau tidak justru dibuktikan ketika orang jahat sama dia, nipu dia, nyakitin dia, tidak menghargai dia, mencuri dari dia, membalas kebaikannya dengan kejahatan. Tapi dia tetap mengasihi orang itu, berarti dia punya kasih. Orang yang punya kasih tidak akan berubah jadi jahat hanya karena orang berbuat jahat sama dia. Saya temukan di antara pelayan Tuhan saja, banyak yang tidak punya kasih. Begitu orang itu ngomong sesuatu yang menyinggung perasaan, egonya timbul. Kesombongannya, ketersinggungannya membuat dia hilang kasih. Makanya saya tulis di Instagram saya, don't let your ego speak louder than love. Jangan sampai egomu bicara lebih keras daripada kasihmu. Kenapa kita bisa tersinggung sama omongan orang? Karena kita sombong. Karena kita tinggi hati. Kita merasa benar, kita merasa hebat, kita merasa baik. Tahu enggak? Saya diomongin aja sama staf saya enggak marah sama dia. Saya ampuni. Why? Bagi saya gini, kalau ada masukan buat saya berarti saya harus berubah gitu aja kan. Kalau orang bisa ngomong sesuatu yang enggak baik tentang kita, berarti memang ada yang enggak baik. Udah rendah hati, berubah aja. Kenapa orang bisa enggak mengampuni? Sombong, karena merasa dia lebih benar. Kalau orang enggak merasa lebih benar, orang menyakiti kita, kita enggak hakimi, kita ampuni. Karena gini kita berpikir, gue juga enggak lebih benar dari dia. Gue juga bisa bikin salah, gue juga bisa salah ngomong. Saya selalu percaya hidup ini proses belajar. Kita selalu belajar jadi lebih baik. Orang Kristen harusnya belajar mengasihi. Maaf jemaat Tuhan, Asyir suka mengeluh sama saya. Jemaatnya galak, suka marahin tukang parkir, suka marahin Asyir. Yang punya anak diatur, maaf, ini ada kursi mom and kids, diatur baik-baik.
Supaya kalau bawa anak ke dalam itu ndak ganggu jemaat yang lain. Ndak ganggu pengkhotbah yang lagi konsentrasi. Apalagi saya, begitu dengar suara berisik langsung buyar. Tapi dikasih tahu baik-baik, galakan dia. Sampai DM ke saya lagi. Itu asyirnya ngaturnya nggak becus. Gitu. Tahukah Anda semua pelayan-pelayan di pintu dan di parkiran itu ndak dibayar? Mereka pengusaha, mereka kerja, mereka ndak minta uang sama gereja. Mereka datang lebih pagi dari jemaat, memastikan gereja ini berjalan dengan baik. Kalau saya marahin mereka, ndak ada yang mau pelayanan, siapa yang mau ngurus Anda? Kalau gembala ndak bela jemaat salah, ndak bela pengerja salah, pusing jadi gembala, makanya saya jadi pengkhotbah. Ayo punya kasih yuk, jangan galak-galak gitu loh. Bu ini kan galak, makanya jemaatnya galak. Enggak gitu ya. Anda tahu enggak, saya kadang jengkel. Ada orang tua udah disiapin Sunday School. Sunday School kita ya, sekedar bocoran ya. Itu guru-guru international school yang volunteer di sini kami kasih PK karena kami ingin guru sekolah minggu kami bagus. Mereka guru-guru international school loh. Kenapa enggak mau nitip anaknya di Sunday School? Itu bukan titipan anak, itu anakmu diajari kebenaran lah, mau kamu enggak bisa? Lah kenapa dibawa masuk ke sini? Soalnya anak saya lebih suka dengar Bu Heni marah-marah. Saya izinkan kalau anaknya tidak bersuara. Seperti anak ini kan diem tuh, saya suka ya dengerin Bu Heni khotbah. Ada anak kecil itu ngefans sama saya umur 7 tahun datang dari Surabaya minta foto sama saya. Anak umur 5 tahun ngefans sama saya, hafal khotbah saya. Saya senang puji Tuhan. Tapi ada bayi-bayi yang dibawa masuk, minta maaf. Teriak-teriak sepanjang Pak Jojo khotbah. Saya bingung kok orang tuanya nyantai banget. Nggak mikir ini ganggu jemaat lain yang lagi konsentrasi dengar firman. Ganggu pengkhotbah yang lagi khotbah. Ini contoh aja. Kalau kita tuh punya kasih, kita nggak mementingkan diri sendiri. Kita mikirin kepentingan orang lain juga. Yang setuju katakan amin. Kalau kita tuh punya kasih, kita nggak nyakitin orang. Saya kesel banget lihat pengerja yang gini. Dia mau jatuhin itu pengerja yang lain. Dia nggak puas sebelum itu pengerja pokoknya dicopot dari jabatannya gitu. Saya tuh ngeliatinnya sampai gini. Kok bisa ya orang sejahat itu? Saya tadi pagi tuh bilang sama staf saya. Aku kadang-kadang nggak habis pikir. Kenapa ya orang Kristen bisa jahat? Kenapa ya? Kalau kita nggak sepaham sama orang, bukan berarti mereka salah. Kalau itu bukan dosa, hanya karena nggak sepaham, ini kan cuma masalah beda perspektif. Beda pandangan, suami istri aja suka beda pandangan, betul nggak? Bukan berarti kita salah. Kalau itu bukan dosa, udah nggak usah pakai marah. Dalam kasih, kita hidup saling berbagi dengan tulus hati. Dengar dalam Efesus 5 ayat kedua. Hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kalau kamu mau jadi saksi Kristus yang membawa keharuman pengenalan akan Allah. Kamu harus punya kasih. Gak boleh jahat sama orang. Gak boleh iri hati dan dengki. Gak boleh berniat jahat, mencuri dari orang lain. Dalam cara hidup jemaat mula-mula di Kisah Rasul 2, keren sekali bagaimana mereka menghidupi kasih.
Ayat 44 bilang gini, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dengar, kalau kita itu punya kasih, kita suka berbagi. Dan kalau berbagi itu tulus hati, bukan untuk dipuji. Katakan amin. Yesus ngajarin kita karena kasihnya. Dia tidak mementingkan dirinya, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengorbankan dirinya bagi kita. Kalau kita suka ngorbanin orang lain, dan kita pelit sama orang lain, kita mentingin diri kita sendiri, berarti kita belum punya kasih. Dalam kasih kita saling mengampuni, katakan amin. Di keluarga mana yang tidak pernah bertengkar? Keluarga mana yang tidak pernah salah paham? Keluarga mana yang tidak pernah miskomunikasi? Keluarga mana yang pandangannya 100% sama? Tidak ada. Kita bertengkar dengan adik kakak, kita tidak sepaham dengan orang tua. Tapi sekalipun mereka berbuat salah, kita selalu memaafkan mereka karena kita mengasihi mereka. Amin. Kita ini keluarga di dalam Tuhan. Orang Kristen harusnya saling mengasihi sebagai keluarga di dalam Tuhan. Ada masalah ya udahlah. Saya paling sebel tuh gini, orang-orang kepo yang memperkeruh keadaan. Begitu ada satu yang punya masalah, langsung diteleponin sama semua. Ada apa? Ada apa? Perhatian apa kepo loh. Jangan memperkeruh, bikin gosip. Dalam kasih itu kita bisa menerima kekurangan orang lain. Dengar baik. Orang kalau mau dimentor sama saya, itu harus tahan menghadapi saya. Jangan cuma mau nerima kebaikan saya, tapi harus mau terima teguran saya. Betul gak? Herannya, kita bikin baik 100 kali, 1 kali kita tegur, keluar. Aneh. Saya sama suami saya dimarahin. Minta maaf kamu ngomongnya terlalu kasar. Kasar apa tuh? Tak baca, kasar apa nih? Tegas. Tersinggungan. Orang tuh kalau menghargai saya sebagai pemimpin, harus mau terima teguran, bukan cuma kasih sayang. Orang tua mana yang gak mukul anak? Orang tua yang gak sayang anak? Masa anaknya salah dibiarin? Anaknya kurang ajar sama pembantu, ya silakan pukul lagi pembantunya, gak apa-apa. Itu orang tua apa? Wong tua gundeng katanya orang Surabaya. Anaknya jahat karo wong kok dibeno. Anaknya nakal, jahat sama orang, mencuri, mukul orang, didiamin. Anak apa itu? Anak gampang kata firman Tuhan. Orang tua yang benar ngedidik anaknya karena sayang. Lah saya enggak mau jemaat tersesat. Ya kalau dosa harus ditegur dong. Kalau salah harus mau ditegur dong. Bu Eni, nadanya turunin sedikit lebih lemah lembut, gak bisa. Kalau mau jadi jemaatnya Ici harus tahan dengerin Ibu Heni ngomongnya kayak gini. Aku ora gelem berubah, I lose myself. Loh enggak bisa, pengurapannya kayak gini. Mau dipelanin, beneran nih mau dipelanin. Siapa di sini yang pengen saya berubah ngomongnya lebih pelan, angkat tangan. Kalau yang mau versi lemah lembut, nanti dengerin pengumuman tiap minggu. Minggu ini yang khotbah pendetanya lembut. Nah, datanglah ibadah itu. Ya toh?
Kalau dengerin Ibu Heni gak bisa lembut karena pengurapan dari Tuhan membuat saya tegas. Jemaat atau pengerja gak seneng Bu Heni galak, gak seneng. Maunya Bu Heni, aku tuh kaget soalnya Ci Heni tuh baik hati. Lah ya kalau ngerti aku baik kenapa ditegur marah? Karena kasih pasti mendidik. Firman Tuhan berkata lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Mungkin kalau cara saya salah, maafkan saya manusia. Tapi kalau sebagai pemimpin negur, itu harus. Amen. Kok tadi emosi aku? Yesus aja ngajarin kita untuk mengasihi musuh. Bayangin, musuh. Yesus suruh kita kasihi musuh. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Jangan bilang susah, sulit, gak bisa, harus bisa. Baca sama-sama. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bisa apa enggak? Katakan saya harus bisa. Tanda saksi Kristus adalah kita hidup saling mengasihi. Jangan mengharapkan yang buruk terjadi kepada sesamamu. Meskipun orang itu nyakitin kamu, meskipun orang itu gak baik sama kamu, jangan mengharapkan yang buruk terjadi atas hidup dia. Jangan memberi kutuk. Awas kamu biar Tuhan yang balas. Jangan. Kenapa jangan? Amsal 24 ayat 17. Biar Anda sadar, orang baik harus tetap baik, meskipun orang gak baik. Amsal 24 ayat 17, baca sama-sama. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hei dengar, sekalipun orang yang menabur kejahatan akan menuainya juga, kata firman Tuhan. Itu urusan mereka sama Tuhan, bukan urusan kita. Biarkan Tuhan yang berperkara dengan mereka, tapi ingat, Tuhan juga berperkara dengan kita. Hati kita itu tanggung jawab kita. Jangan benci sama orang. Jangan mengutuk orang lain. Jangan mengharapkan yang buruk terjadi. Jangankan sama sesama kita, sama musuh aja. Yesus suruh kita ngampuni dan mengasihi. Ayo kasihi orang lain. Roma 13 ayat 10 berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ayo, kalau kamu tuh punya kasih, kamu gak akan berbuat jahat. Kalau Anda bilang, Tuhan aku mengasihi engkau, tanda orang mengasihi Tuhan, dia mengasihi sesamanya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amen. Tanda saksi Kristus adalah kita hidup dalam kasih. Masih ada 2 tanda yang lain. Waktu saya habis, saya akan lanjutkan ibadah jam 3 nanti. Kalau enggak kemana-mana bisa lanjut. Saya ingin kita pulang dengan satu pemahaman. Bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus-Nya yang memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Tanda saksi Kristus yang pertama adalah kita jadi orang-orang yang hidup dalam kasih. Untuk satu hal ini saja, saya yakin tidak mudah. Pejamkan matamu dan renungkan hidupmu. Apakah engkau sudah hidup dalam kasih? Kasih itu mulainya dari rumah. Kasih
kasih itu mulainya dari rumah. Sudah jadi kasih belum? Buat pasanganmu, buat anak-anakmu, buat pembantu di rumahmu, buat orang tuamu, buat kakak adikmu, buat tetanggamu, buat tempat kerjamu, buat pegawai-pegawaimu, buat gerejamu, buat komunitasmu, buat kotamu, buat bangsamu, hidupmu sudah mengasihi belum? Kalau kita adalah saksi Kristus, kita harus bisa hidup dalam kasih. Katakan, aku harus bisa hidup dalam kasih. Yuk minta sama Tuhan. Alirkan kasih-Mu dalam hati kami, Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Supaya kami mampu mengasihi semua orang. Sekalipun mereka yang bersalah kepada kami. Terima kasih. Terjadilah sesuai firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Hidup ini singkat, jangan terlalu terikat. Ya, kurang lebih gitu. Don't be too attached. Hidup kita di bumi ini singkat, jangan terlalu terikat. Tahukah Anda bahwa Yesus itu tidak lahir di tempat yang mewah. Dia tidak lahir di istana, tapi dia lahir di sebuah goa, di padang gembala. Waktu kami ke Israel, kami melihat ada contoh gua, tempat gembala-gembala tinggal. Saya tuh nggak kebayang, saya pikirkan kalau di miniatur-miniatur ya, seperti pajangan-pajangan Yesus lahir, itu kan kayak rumah pakai kayu gitu ya. Kita pikir, oh Yesus lahir seperti itu. Nah ini kan ada gua-goaan. Ternyata Yesus itu lahirnya di dalam goa, tapi tentu tidak sekecil ini Bapak Ibu. Goanya lebih besar. Nah, para gembala-gembala di padang, itu mereka kan tinggalnya di padang gurun, di padang gembala. Nah, di Israel tuh banyak banget padang gurun dan ada bangsa yang suku yang nomaden, yang pindah-pindah yang disebut Baduin. Nah, gembala-gembala hidup seperti itu. Karena mereka harus jaga domba-domba ternaknya untuk merumput di padang. Nah, mereka tinggalnya di goa. Nah, goanya lumayan lah ukurannya, agak besar. Nah, di dalam bagian dalam itu ada tempat di mana ternak-ternak di kandang. Jadi ada kandang di dalam goa. Nah, ada palungan di situ. Palungan itu apa? Bisa tolong multimedia bantu kasih lihat gambarnya? Palungan itu sebenarnya tempat makanan untuk ternaknya. Jadi kenapa bisa ada palungan di dalam goa itu? Karena ada ternak yang tinggal bersama dengan para gembala di dalam goa itu. Nah, mereka hidup sangat sederhana. Bisa kebayang di dalam goa ada ternak tinggal di situ. Kalau kita sebut bau bandot ya, bau domba di dalam. Dan mereka tinggal di situ. Ayah, ibu, anak-anak tidur di goa itu di lantai bersama dengan domba-domba mereka. Domba bau mereka, mereka bau domba, ya. Jadi luar biasa. Nah, waktu saya lihat contoh dari domba itu, saya amazed. Wow, ternyata Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana. Gak kebayang. Oke lah di goa, tapi dia dibaringkan, bukan diranjang di kasur baby cot, kita sebutnya ya. Wah, kalau udah ibu hamil, baby cotnya ada yang dari kayu, ada yang warna biru, ada yang warna pink, ya kan? Kita cari baby cot yang mewah. Nah ini enggak, Yesus ditaruh di palungan, di tempat makanan ternak. Wow. Yesus bisa lahir di istana di antara para raja-raja, di antara para orang-orang yang mulia, orang-orang besar. Tapi kenapa dia pilih lahir di goa, di antara ternak dan gembala-gembala? Saya mau tanya sama saudara, bukankah dia raja segala raja? Bisa milih nggak mau lahir di mana? Bisa. Tapi kalau kita tahu kisahnya ketika Maria hamil tua,
Mereka jalan kemana-mana, mereka nggak ketemu tempat, bahkan penginapan menolak mereka. Bayangkan, mungkin nggak mewah, penginapan biasa. Tapi saya percaya gini, itulah rencana Allah. Bahwa Yesus harus lahir di kandang domba. Artinya apa? Yesus lahir di tengah-tengah orang-orang yang sangat sederhana. Para gembala di padang bersama dengan ternak-ternaknya. Membuktikan Tuhan itu mengasihi manusia apa adanya. Orang-orang yang mungkin gak punya apa-apa untuk dipersembahkan bagi dia. Yesus lahir buat mereka. Orang-orang yang mungkin berpikir, hidup aku gak layak buat aku kasih sama Tuhan. Aku gak punya apa-apa yang cukup layak yang aku bisa persembahkan sama Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang cuma ke gereja hari Natal aja. Anda berpikir, kenapa saya gak ke gereja? Karena saya gak layak. Tapi dengar baik, Yesus lahir buat Anda dan saya. Dia gak peduli keadaanmu, dia gak peduli kamu siapa, kamu punya apa. Yesus lahir di antara orang-orang kelas bawah. Supaya jangan ada orang kelas bawah yang berpikir Tuhan hanya untuk orang kaya. Kalau Yesus lahir di istana, di antara para raja-raja dan yang mulia, mungkin orang-orang yang gak punya apa-apa akan minder dan gak berani ke gereja. Dengar baik, lebih mudah orang yang di atas turun ke bawah daripada yang di bawah bisa ke atas. Yesus mengerti hukum manusia. Kalau dia lahir middle class saja, mungkin orang-orang di bawah akan berpikir, Tuhan lahir bukan buat kami. Dia pilih-pilih kasih. Kayak pendeta sukanya sama orang kaya. Enggak. Saya dan suami memulai pelayanan kami dimulai dari kaum papa. Dari orang miskin. Kami enggak beda-bedain orang. Mau miskin mau kaya. Karena saya percaya Tuhan itu cinta kita semua. Dia mengasihi kita, nggak lihat kita punya apa. Bahkan orang kaya, lelah nggak dicintai orang hanya karena harta yang Anda punya. Orang-orang cuma dekat sama Anda, baik sama Anda, karena Anda punya apa-apa. Mereka nggak tulus sama Anda. Anda pengen nggak dicintai dan diterima, bukan karena ada apa-apanya, tapi karena Anda. Tuhan mengasihi kita, bukan karena kita punya apa. Seorang raja di atas segala raja, harusnya kan lahir di istana. Dengan semua fasilitas, kemewahan yang seharusnya. Bukankah begitu pikiran dunia? Kalau Yesus benar-benar raja segala raja, harusnya dia lahir di istana. Suatu kontradiktif dari pandangan umum manusia. Yang selalu berpikir segala sesuatu serba materialistis. Kekayaan materialistis selalu jadi standar atau ukuran. Ternyata saya belajar dari kisah Yesus lahir ini. Apa yang jadi ukuran manusia bukanlah apa yang menjadi ukuran Allah. Dengar baik. Apa yang menjadi ukuran manusia, apa yang menjadi ukuran dunia, bukanlah apa yang menjadi ukuran Allah. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata gini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia punya ukuran, punya standar. Kita sebut low class, middle class, high class. Kita lihat orang dari kaki sampai kepala, brandnya apa? Kita lihat rumahnya besar atau kecil. Dan kalau di Kelapa Gading, rumahnya di mana? BCS atau BGV? Kalau orang Kelapa Gading pasti ngerti. Kita lihat orang, kita lihat jam tangannya merek apa? Kita lihat orang branded nggak dia? Kita nilai dengan ukuran dunia. Saya sebut ini ukuran dunia. Karena itu bukan ukuran Allah. Jelas firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 2:16. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan
ketangguhan hidup itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bagi kita, kok Yesus Raja lahirnya di kandang domba, tidurnya di tempat makanan domba? Kenapa Yesus nggak lahir di istana? Itu kan ukuran kamu. Bahwa hidup tuh harus mewah, hidup tuh harus kaya. Dengar baik, dengar baik. Bahwa kalau kamu tidak kaya, bukan berarti Tuhan tidak cinta. Bahwa kalau kamu tidak hidup mewah, bukan berarti Tuhan nggak sayang. Kita sering kali gini, hidup kok susah terus. Gua nggak kaya-kaya. Enak dia, turun naik mobil mewah. Mau keluar negeri kapan aja. Mau beli berapa aja bisa. Bukankah kekayaan materialistis, ukuran-ukuran dunia yang tadi saya sebutkan, selalu jadi tujuan hidup kita? Bukankah menjadi kaya raya itu keinginan kita semua? Kenapa kita pengen kaya raya? Pertama, kita bisa beli apa aja. Kedua, kita diterima semuanya. Yang ketiga, kita dihargai orang banyak. Orang tuh kalau mau punya pengaruh di dunia ini, yang pertama jabatan, yang kedua dia punya kekayaan, yang ketiga dia punya nama terkenal, yang keempat dia punya pengaruh. Pengaruh bisa aja karena berbuat baik, menolong hidup orang banyak. Dengar baik, ukuran dunia nggak sama dengan ukuran Allah. Bagi dunia, sebuah pencapaian selalu diukur dari kesuksesan orang secara materi. Bahkan nilai seseorang diukur dari kekayaan dan aset yang dia miliki. Lihat aja kalau cari mantu, kalau nggak kaya, rasa susah ya. Yang punya pengalaman ditolak mertua karena kurang kaya, katakan, heeh. Saya pernah dipandang sebelah mata sama calon mertua waktu itu ya. Papa mama kamu kemana? Ya ada. Saya ngerti rasanya. Besar kecil rumah, model kendaraan, naik apa? Apa? Xenia. Kamu apa? Mercy. Wow, seri berapa? Beda nanyanya. Tas kamu? Merek apa? Export. Oh nggak apa-apa. Kalau kamu? LV. Udah beli yang terbaru? Saya nanya sama peserta yang ke Turki, mereka beli LV. Boleh tahu nggak berapa harganya? Karena saya nggak pernah beli. Sekitar 120 juta Bu Heni. Hah? 120 juta? Eman-eman kata orang Jawa. Jangan sampai tasmu ngeberatin hatimu. Lebih baik orang yang duduk di kursi itu daripada taruh tasmu di situ. Enggak nyinggung siapa-siapa. Kita nanya teman kita, anak kamu sekolah di mana? Apa? Negeri. Oh. Kalau anak saya BPK, katanya gitu. Babi panggang karo. Saya pernah dihina cuma gara-gara anak saya nggak sekolah di BPK. Why? Saya bilang why? Emangnya kenapa kalau nggak di situ? Kok anak pendeta sekolahnya di rumah? Emang kenapa? Anak gue pinter kok. Justru yang bagus itu private. Yang private tuh yang kudu mahal. Satu guru ngajar 3 anak sama satu guru ngajar 50, mahalan mana? Kadang-kadang manusia salah kaprah. Dan Yesus datang, dia jungkir balikan pandangan dunia. Kaya raya, bisa punya segalanya, yang jadi tujuan hidup kita semua. Lihat Yesus datang dengan roh yang berbeda. Dia lahir di kandang domba yang begitu sederhana. Bahkan palungan yang jadi tempat baby cot-nya Jesus nggak layak buat anak manusia. Ada istrinya Marlon punya baby mau ditaruh di tempat makan babi. Ora gelem aku bilang gitu dong. Ora sudi kata orang Jawa, bener nggak? Ada di sini yang anaknya mau nggak usah deh di tempat makanan ternak. Pakai kasur tipis saja taruh di lantai. Sudi? Gak sudi. Yesus ditaruh di palungan.
menjungkir balikan pemikiran kita. Tahukah Anda bahwa selama Yesus hidup di dunia, Yesus nggak ngumpulin harta. Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Yesus nggak punya rumah tetap. My God. Saya sampai malu waktu saya merenungkan firman Tuhan ini. Saya tobat, saya duluan. Tuhan gak punya rumah. Wow. Bagi saya sebelum nikah target saya harus punya rumah. Kenapa? Karena saya gak punya rumah dari kecil. Saya pengen punya rumah. Saya pengen punya keluarga. Tapi Yesus gak punya rumah. Kita gak boleh terikat dengan harta dunia. Hidup kita gak boleh pakai ukuran dunia. Itu yang Yesus mau ajar kita. Kita boleh hidup di dunia. Kita boleh aja kaya. Tapi dengar, kaya bukan ukuran berkat Allah. Kalau kamu gak kaya raya, kalau kamu sederhana, Tuhan tetap sayang kamu itu. Jangan kayak anak kecil. Papa kasih dia lebih banyak, kasih aku sedikit. Enggak, masalahnya kamu cuma bisa makannya sedikit. Kalau papa ambilin kamu makanan sebanyak koko, kamu muntah. Ukuran kaya miskin itu tergantung kapasitas hati kita. Harta itu kayak pisau, bisa jadi kebajikan, bisa jadi kejahatan. Tuhan mempercayakan harta bagi mereka yang bisa mengelolanya. Firman Tuhan berkata, orang yang dipercaya lebih akan dituntut lebih. Anda pikir orang kaya happy? Ada ayatnya, orang kaya susah masuk surga. Nah lo. Jadi dulu jangan pengen kaya aja, sanggup gak setia dengan harta yang Tuhan percayakan? Hatimu gak menjauh dari Tuhan, uang itu kamu gak terikat sama dia. Kamu cuma syukuri ya Tuhan percayakan, ya sudah gitu. Jalani dengan setia, nikmati aja. Yohanes 10 ayat 10 sering kita pakai, Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yes, tapi ada lanjutannya. Overflow artinya gini, bukan hanya kamu yang penuh, tapi tumpah. Tumpah buat orang lain. Yohanes 10 ayat 10 itu bahasa aslinya bukan abundant, tapi overflow. Artinya kamu gak boleh kaya sendiri. Yesus ngajarin kita gak boleh terikat sama dunia ini. Kita gak boleh hidup pakai ukuran dunia. Makanya saya gak peduli tuh. Kakak ipar saya pakai mobil mewah, kakak seipar saya pakai tas mewah. Saya gak pernah dibeliin suami saya gak pernah marah tuh. Santai aja. Enggak nyindir. Saya bakal marah sama dia kalau dia sampai gesek kartu kredit demi beliin saya LV. Kenapa? Gue ikut bayar. Ngapain? Takut tagihan kartu kredit saya bayar tiap bulan, kan duit jadi satu. Berasa kan sakitnya? Itu tas mau buat apa? Mau bawa kemana? Ntar gue bawa tas mahal dibilang korupsi duit yayasan lagi. Udah gak usah lah. Saya gak mau hati saya diberatin sama tas saya. Satu kali kakak saya beliin saya tas Gucci. Saya pergi ke persekutuan, saya taruh di lantai. Kakak saya datang, dia bilang gini, gak apa-apa kalau dia nonton ini. Dia bilang gini, Cing, panggil saya nama Chinese, Ai Ching. Jangan taruh di lantai, taruh di kursi. Mahal tuh tas. Saya bilang gini, gua lebih berharga daripada tas gua. Haleluya. Katakan sama teman-teman kanan kirimu, kamu lebih berharga daripada dompetmu. Pelajaran apa sih yang Yesus mau ngajar kita sebenarnya dengan menjungkir balikkan pemikiran kita? Ingat ya sekarang ya, hanya karena Anda tidak kaya raya bukan berarti Tuhan tidak cinta. Bilang kanan kiri,
Biarpun gue gak kaya raya bukan berarti Tuhan gak cinta. Harta bukan ukuran bagi dia. Bilang gitu. Jangan suka menghina loh gitu. Sebel gue kalau dihina-hina urusan begituan. Lu gak punya tas branded. Emang gue pikirin. Lu kasih gue bawa ke pasar, gue isi cabe. Anda gak tahu yang pergi ke Paris belanja LV, Hermel, Chanel segala macam dijambret kan, pulang gigit jari nggak bawa pulang apa-apa. Kalau kita yang kayak gitu-gitu malah membuat kita merasa tidak aman, buat apa? Justru money itu for security. Kenapa jadi money bikin insecure? Beli asuransi lebih bagus ya kan? Tasya dari Alliance. Ada Pak Rizal dari Prudensial. Jangan lupa perpuluhan ya. Joking guys, di hidup kita yang sementara, Yesus memberi peringatan untuk kita. Jangan menjadi terlalu nyaman dengan perkara-perkara duniawi yang sementara. Kalau Anda sadar, di dunia ini saya cuma hidup sementara. Begitu saya dipanggil Tuhan, gak ada yang saya bisa bawa. Jangan terlalu attach. Contoh gini, Anda cuma liburan 1 bulan. Anda ketemu seseorang. Kalau Anda tahu hubungan itu gak akan kemana-mana, Anda kira-kira mau deket gak sama dia? Istilahnya gini, oke kamu tinggal di Jerman, saya tinggal di Indonesia. Kamu bakal pulang ke Jerman atau kamu bakal pulang ke Indonesia atau saya ke Jerman nggak? Enggak. Karena saya cinta Indonesia dan kamu cinta Jerman. Itu ada hubungannya nggak kemana-mana. Nah selama sebulan itu, ya jangan sama dia terus. Ada anak muda bilang gini, enggak, nikmati waktu yang ada. Apaan? Waktu Anda attach dengan seseorang, lepasnya susah. Yang ada pulang naik pesawat ke Indonesia, patah hati. Makanya kalau hubungan udah tahu nggak bakal kemana-mana, don't be too attached. Kita di dunia cuma sementara. Hati kita jangan terlalu terikat. Pernah nggak mikir gini? Kalau tiba-tiba Tuhan panggil kita bisa tahu nggak waktunya kira-kira? We never know. Let's say Tuhan tiba-tiba panggil kita. Coba pikirin sekarang. Ada nggak yang Anda beratin? Bini gua. Lu mati dia kawin lagi. Ada nggak yang Anda beratin? Ibaratnya nih, kalau sewaktu-waktu rumah bisa kebakaran, amit-amit katanya. Apa yang Anda mau bawa, Anda udah siapin di tas kecil. Ngerti maksud saya? Ada sesuatu yang, wah ini penting, ini harus dibawa. Nah waktu kita mati, gak ada yang bisa dibawa. Semua yang fisikal, jam tangan, cincin berlian, anting-anting, semua. Tas mewah, tas mahal, sepatu mahal, jam mahal, rumah. Gimana lu ngangkat rumah lo? Gak ada yang bisa kita bawa. Yesus ngajarin kita, don't get too comfortable with the world. Jangan terlalu nyaman dengan dunia sampai kamu susah ninggalinnya. Lukas 21 ayat 34. Baca sama-sama. Yesus bilang begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat akan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Artinya gini, kalau suatu hari Tuhan panggil, nggak ada yang ngeberatin kita. Amen. Artinya gini, boleh kaya, tapi hatimu nggak boleh terikat padanya. Orang yang hatinya nggak terikat sama harta, itu ciri-cirinya gampang. Dia murah hati. Lihat orang susah, bantu. Lihat orang, kemarin, tadi pagi suamiku tergantang sedunia baru pulang dari Turki. Dia cerita, ada hamba Tuhan yang ikut perjalanan ke Turki. Dia sama istrinya pilih-pilih jaket kulit. Turki kan terkenal jaket kulit. Tapi kan harganya mahal ya. Udah diskon pun masih $500-600 satunya USD. Dia pilih-pilih, mungkin ya namanya hamba Tuhan, uang gak seberapa, betul gak? Ada pengusaha yang ikut juga di grup itu.
lihat gitu hamba Tuhan ini. Akhirnya waktu mereka mau bayar, diambil yang mereka mau dibayarin. Boleh nggak kaya? Boleh. Itu berkat Tuhan nggak? Tergantung lu nipu nggak, pakai jin nggak, ke Gunung Kawi nggak. Kalau lu kerja keras dan berkat Tuhan menyertai, ya itu berkat Tuhan dong. Kita kerja sungguh-sungguh, kita jujur, kita takut Tuhan, kita kembalikan haknya Tuhan. Berarti itu bagian dari Tuhan. Nah, tapi hatimu nggak boleh terikat padanya. Kalau kamu nggak terikat, nggak masalah. Ada uang, nggak ada uang, tetap sukacita. Nah itu, pertama murah hati, kedua ada uang, nggak ada uang, tetap sukacita. Mau makan steak, mau makan kerupuk, tetap bahagia. Don't get too comfortable. Sementara dunia berlomba-lomba menjadi yang terkaya. Wow, kalau di Forbes kan ada tuh 30 orang terkaya di Indonesia. Yesus malah mengajarkan supaya kita nggak ngumpulin harta di bumi. Matius 6:19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lebih ini lagi di Lukas 12 ayat 33. Yesus bilang gini, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Wow, kita sih pasti belum sanggup lakukan sampai ukuran Tuhan, betul gak? Jual semuanya, beri sedekah. Tapi apa yang kita bisa belajar dari ayat ini? Tadi saya bilang, kalau kita satu hari dipanggil Tuhan, gak ada yang kita bisa bawa, betul? Ternyata saya salah. Ada yang akan mengikuti kita di sorga. Apa itu? Taburan kita. Ketika kita membagi apa yang jadi milik kita buat orang lain yang membutuhkan. Ketika kita memberkati orang lain, ternyata yang kita tabur munculnya di kerajaan sorga. Dikatakan suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Kenapa sih Yesus mau kita tidak boleh attach sama dunia ini? Kenapa Tuhan datang dan menjungkir balikan semua ukuran dunia, prinsip dunia yang kita hidupi? Karena kalau kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, kita nggak akan mengasihi Bapa di sorga. Hati kita akan berat di sini. Kita nggak akan menginginkan Dia. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Bisa lihat? Kenapa Yesus ajarin kita kesederhanaan? Karena kalau kita lebih cinta dunia ini, kita gak akan mengasihi Bapa. Kalau Anda punya 2 pacar, Anda lebih cinta A daripada B. Anda gak akan cinta B kalau Anda lebih memilih A. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Baca sama-sama. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Satu-satunya ayat yang saya temukan Tuhan pernah membandingkan dirinya dengan seseorang atau sesuatu, hanya ayat ini. Membuktikan yang paling berat dikalahkan dalam hidup manusia itu uang. Cinta uang. Cinta uang membuat orang jadi serakah. Cinta uang membuat orang jadi gak bijaksana, tidak adil terhadap sesama, bahkan tidak mengasihi Allah. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Boleh gak kita punya harta? Boleh, tapi lihat, ayo jangan hidup fasik. Artinya apa? Lakukan firman Tuhan. Jangan sampai hati kita itu penuh dengan keinginan dunia, gak pernah puas. Lihat aja orang yang udah kaya, apa merasa cukup?
Meskipun sudah sangat kaya, tapi selalu kurang, bukan? Firman Tuhan berkata, hati kita tuh jangan selalu syarat sama keinginan dunia. Itu yang membuat kita jadi orang yang gak bijaksana, gak adil, dan gak beribadah di dunia ini. Saya mau akhiri sekali lagi dengan cara yang terbalik dari dunia, the opposite spirit. Karena kasih, Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3:16. Bayangin ini, kasih, saya suka bahasa Indonesia. Kasih sama dengan memberi. Katakan kasih memberi. Di saat dunia berlomba-lomba menjadi semakin kaya, mengambil, mementingkan diri sendiri, mengambil untuk dirinya sendiri. Bapa di sorga, karena kasihnya, memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita yang harusnya binasa, beroleh hidup yang kekal. Supaya kita yang harusnya dimurkai, tapi dicintai. Agar melalui pengorbanan Kristus, kita diselamatkan. Mari belajar seperti Yesus. Jangan hanya datang untuk cari kemuliaan buat diri sendiri. Jangan hanya datang untuk sebuah pujian. Tapi mari belajar beri hidup kita untuk Tuhan. Beri hidup kita untuk sesama. Yesus datang ke dunia ini. Dia gak ambil apapun untuk dirinya sendiri. Tapi dia berikan hidupnya. Supaya dunia olehnya diselamatkan. Belajar bagi yang pelayanan. Jangan cari fasilitas. Jangan fokus kekayaan. Jangan cari penghargaan dari manusia. Saya akhiri Filipi 2 ayat kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Katakan amin. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan, mari kita berdoa.